Sudah nyata sekali bahwa sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran itu mengandung khawas, mengandung kekhususan. Ini Pak, di Ibnu Qayyim ya, ayat-ayat Allah itu ada yang mengandung kekhususan. Contoh, membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam kita baca, khawasnya apa? Diharap kita nanti lepas dari azab kubur. Misalnya gitu ya. Membaca Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan baca Al-Waqi'ah kita bebas dari penyakit miskin misalnya. Membaca ta'awuz qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, itu diharapkan kita terlindung dari berbagai godaan gangguan syaitan iblis yang tidak kelihatan. Dan sebagian ayat itu wa manafi', sebagian ayat itu mengandung manfaat bagi kita. Asalkan kita membaca dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fama dhannu bi kalam rabbil alamin. Karena seluruhnya itu kita yakini dia adalah sebagai bagian dari firman Allah Rabbul Alamin. Kemudian mengenai Al-Fatihah, tidak turun dalam Al-Quran satu surat, bahkan juga turun surat-surat lain yang sama nilainya dengan Al-Fatihah. Bila Al-Fatihah itu tinggi sekali, tidak ada satu surat yang demikian dalam maknanya selain dari Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu bisa dengan memberikan sebuah keyakinan itu merupakan ringkasan dari isi Al-Quran secara keseluruhan. Kenapa di dalam Al-Fatihah itu ada Asmaullah, ada tentang hari kiamat, tentang tauhid, tentang betapa manusia itu sangat mengharap bantuan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita meyakini bahwa Al-Fatihah itu ada kepasrahan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan Allah. Ada di sana tentang dalam Al-Fatihah itu bagaimana kita merasakan adanya berbagai hal tentang sejarah umat masa lalu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan selanjutnya. Jadi dengan demikian maka membaca Al-Fatihah itu adalah satu doa bagi kita. Untuk orang yang meninggal dunia, kita kan salat jenazah. Salat jenazah itu juga ada mengandung Al-Fatihah. Jadi teman-teman kita tadi itu kan kalau mendoakan orang dengan membaca Al-Fatihah. Hanya sebagian di kalangan Muhammadiyah, Al-Fatihah bukan untuk orang mati, Al-Fatihah untuk orang yang hidup. Nah, saya menjawab, kalau Al-Fatihah itu untuk orang hidup, mengapa ketika sholat jenazah kita baca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu dalam konteks kita mengerjakan sholat jenazah itu bukan sholat dalam arti sholat yang sholat wajib, sholat sunat. Itu adalah sholat dalam arti doa, mendoakan orang yang meninggal dunia. Yang terbaik adalah dengan mengerjakan yang disebut namanya sholat jenazah. Tapi kan tidak ada ruku dan sujudnya, tidak ada tahiyatnya. Jadi itu bukan sholat dalam pengertian secara definitif sama dengan sholat lain. Mereka itu adalah doa, dan doa itu dimulai dengan membaca pada setelah takbir pertama dengan doa. Ya, bahkan juga dengan Al-Fatihah kita bisa mengobati hati, penyakit hati, membebaskan kita dari segala macam bid'ah dan lain sebagainya. Itu. Oleh karena itu membacakan Al-Fatihah di dalam kita berdoa itu boleh, menurut saya itu boleh. Namun demikian ada cara doa yang lebih baik, tapi mungkin tidak saya sebutkan pagi ini, bahwa membaca doa lebih dahulu itu kita yakini kita bertauhid. Nah, oleh karena itu ini kan ada 40 ya, 40
40 banyaknya salawat-salawat yang dikumpulkan di sini. Sebagian di antara bunyi salawat ini mungkin terdapat dalam hadis Nabi, tetapi di sini kan tidak disebutkan riwayatnya. Kalau misalnya saya sebut Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa ahli baitika wa sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu saya kira itu termasuk salawat yang terdapat dalilnya di dalam hadis-hadis Nabi. Ini Bu Zurni, sekarang saya sampaikan keterangan mengenai soal ini. Bagaimana di dalam buku kumpulan hadis-hadis Nabi tentang soal zikir yang saya pernah sebutkan dulu itu ya. Nah, di sini kalau kita mau berdoa memang harus kita bersalawat. Itu sudah disepakati. Misalnya di dalam hadis Tirmizi kali ya. Kata Nabi, kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus bersalawat menjelang doa. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terdinding, kecuali kalau seseorang berdoa itu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.